Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Di antara strategi penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik atau melakukan analisis terhadap kondisi peserta didik, baik latar belakang, tahap perkembangan, ataupun pencapaian peserta didik sebelumnya. Yang kemudian dilanjutkan melakukan pemetaan hasil dari asesmen diagnostik. Kemudian kedua, mengkondisikan jadwal petugas piket kelas. Ada sebagai pemimpin doa, pemimpin ice breaking, atau koordinator tugas, dan lain-lain. Ketiga, memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengajarkan pemahaman bermakna. Keempat, menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi, seperti belajar berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, berbasis tantangan, atau metode pembelajaran berdiferensiasi. Kelima, mengintegrasikan kebudayaan lokal daerah dalam pembelajaran berbasis project, atau juga bisa dimasukkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, misalnya pada tema kearifan lokal. Keenam, melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, ataupun pemberian umpan balik antar teman, peer feedback. Ketujuh, melakukan pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang berhubungan dengan konsep dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermasyarakat. Kesembilan, mengajarkan keterampilan abad 21, yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kasih sayang, berpikir kritis, dan logika komputasi. Kesepuluh, melakukan asesmen yang terpadu dengan pembelajaran. Kesebelas, memberikan umpan balik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir, bertumbuh, dan memotivasi peserta didik. Ke-12, melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Kemudian, di antara alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa mendidik peserta didik harus dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam, misalnya sesuai dengan budaya lokal daerah dan sesuai dengan tuntutan zamannya sendiri, misalnya kompetensi abad 21 dan lain-lain. Kedua, pendidikan itu adalah benih-benih budaya yang dapat mengantarkan peserta didik pada budi pekerti yang luhur serta kebijaksanaan. Budi pekerti itu adalah olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Ketiga, pendidikan itu adalah tuntunan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Keempat, pendidikan itu adalah taman bermain. Kodrat anak adalah bermain. Makanya diadakan ice breaking dan metode pembelajaran yang menarik. Kelima, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik peserta didik. Keenam, minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Kemudian, demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual.
Misalnya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, kita membuka proses pembelajaran dengan salam. Kemudian meminta petugas piket untuk memimpin doa. Selanjutnya, meminta petugas piket lagi untuk memimpin ice breaking. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tes awal diagnostik, baik kognitif ataupun non-kognitif, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peserta didik, baik tahap perkembangan ataupun pencapaian kemampuan peserta didik sebelumnya. Dilanjutkan dengan memberikan stimulan dengan berbagai pilihan bentuk stimulan, baik infografis, video, PDF, ataupun PPT dan lain-lain. Dilanjutkan dengan membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil yang dibuat berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Misalnya ada kelompok yang lower, yang rendah, ada kelompok yang sedang, ataupun ada kelompok yang mahir. Kemudian menggunakan berbagai metode mutakhir, misalnya menggunakan metode berbasis Ukiri atau metode pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lainnya. Kemudian peserta didik diminta untuk merumuskan masalah yang dikontekstualkan dengan kehidupan nyata atau berdasarkan kehidupan nyata, implementasi dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, melibatkan peserta didik dalam proses penilaian dengan peserta didik saling menilai anggota dalam kelompoknya dalam bentuk penilaian diri dan penilaian antar teman dengan rubrik yang disediakan oleh guru. Kemudian, peserta didik mulai membuat produk dengan berbagai pilihan bentuk, baik bentuk infografis, video, PDF, PPT, karya ilmiah, ataupun bentuk lainnya. Bagi peserta didik yang lower atau yang kurang kemampuannya, guru dapat memberikan dukungan kepada kelompok yang kemampuannya kurang untuk memastikan bahwa diskusi berjalan dengan baik dan mereka memiliki pemahaman yang baik. Maka dilakukan scaffolding atau bimbingan secara terus-menerus agar tercapainya tujuan pembelajaran. Setelah diskusi dan pembuatan produk selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan dilanjutkan juga dengan tanya jawab dan dibarengi dengan peserta didik menilai kelompok lainnya, baik kelompok yang presentasi ataupun kelompok yang melakukan tanya jawab dengan bentuk penilaian antar teman dengan rubrik yang disediakan oleh guru. Kemudian guru memberikan umpan balik terhadap usaha terbaik yang dilakukan oleh kelompok dengan menghargai usahanya ataupun prestasinya, baik individunya ataupun kelompoknya. Kemudian melaksanakan penilaian dan refleksi serta penguatan. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut, misalnya dengan memberikan tugas baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian guru menyampaikan rencana pertemuan berikutnya dan ditutup dengan doa dan salam. Kemudian di antara tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, kesulitan menentukan deskripsi perkembangan pencapaian peserta didik. Solusinya menggunakan beragam jenis, teknik, dan instrumen penilaian formatif ataupun sumatif yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Kedua, kurang kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Solusinya memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber, primer maupun sekunder dalam proses pembelajaran. Ketiga, banyak peserta didik mengerjakan tugas semaunya. Solusinya mengkomunikasikan kepada peserta didik tentang jenis, teknik, dan instrumen penilaian yang akan digunakan. Harapannya, peserta didik akan berusaha mencapai kriteria yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Keempat, kurang motivasi untuk perbaikan pembelajaran. Solusinya, pembelajaran yang syarat dengan umpan balik
dari pendidik ke peserta didik ataupun dari peserta didik ke peserta didik lainnya. Kelima, kesulitan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Solusinya, menerapkan moderasi asesmen, yaitu berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi kriteria sehingga tercapai prinsip keadilan. Keenam, siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Solusinya melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan kekuatan bertanya dengan memberikan pertanyaan yang membangun pemahaman bermakna. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.